Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendaftarkan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Di sini sudah ada link pendaftaran online-nya, yaitu https://ppdb/malbar 2023. Dari sini kita langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Kita buka Google Chrome di sini. Setelah itu kita ketik alamat atau link PPDB penerimaan siswa baru ya, PPDB di sini. Setelah kita klik linknya, maka muncul formulir penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri 1 Melaka Barat tahun pelajaran 2023-2024. Di sini jika kita ingin mendaftarkan siswa baru, maka kita harus klik diganti akun untuk kita memasukkan alamat email siswa yang ingin mendaftar pada formulir PPDB Seman Malbar 2023. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan akun admin, yaitu malbarseman@gmail.com, maka saya tidak perlu untuk klik ganti akun. Jadi di sini kita langsung klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka di sini ada tanda di nama lengkap itu ada bintang merah. Ini menunjukkan bahwa pertanyaannya itu harus wajib diisi. Maka sekarang kita masukkan nama lengkap. Jadi saya misalkan saja nama lengkapnya dengan Adrianus misalkan. Yang berikut nomor KK ini saya isi menggunakan nomor KK yang salah di sini, maka misalkan nomor KK-nya 532100 dan seterusnya. Selanjutnya silakan isi nick-nya. Di sini saya isi sembarang saja karena sebagai tes. Langkah selanjutnya isi jenis kelamin, yaitu laki-laki. Yang berikut NSN saya isikan dengan 0. Yang berikut tempat lahir misalkan Bisikama, tanggal lahir sekian 23 April 2000, sekarang kita isi tanggal 16 ya, 16 Maret 2001. Kita klik setel. Yang berikut agama Katolik. Kemudian berkebutuhan khusus di sini kita klik. Ini ada beberapa kebutuhan khusus, tetapi kita pilih yang tidak berkebutuhan khusus. Alamat jalan misalkan kita isi Jalan Maroe Rai Bisikama. Ini ikut RT misalkan 001 RW 005. Yang berikut nama dusun misalkan Dusun Bisikama. Yang berikut nama desa Bisikama juga. Kecamatan Malaka Barat, kode pos 85763. Ini tempat tinggal misalkan isi bersama orang tua. Mode transportasi artinya kita dari rumah ke sekolah kita menggunakan jalan kaki, kendaraan pribadi, kendaraan umum, ojek atau bemo. Di sini saya isi jalan kaki. Ini anak pertama. Yang berikut ada penerima KPS atau KPH. Ini apabila menerima. Jika tidak menerima boleh dikosongkan. Yang berikut untuk penerima kita pilih. Kalau kita terima PKS atau PKH kita klik ya. Kalau tidak berarti kita klik di tidak. Di sini saya klik tidak. Kemudian nomor KPS silakan diisi. Kalau ya silakan diisi nomornya berapa. Kemudian apakah penerima kartu Indonesia Pintar? Misalkan ketik ya. Nomor kartu Indonesia Pintarnya misalkan kita isi di 2467 misalkan. Yang berikut nama yang tertera Adrianus contoh misalkan. Terima fisik kartu KIP ya, kita dapat kartunya. Sekarang kita isi alasan layak PIP itu apa.
yatim piatu atau panti asuhan atau panti sosial, pernah drop out, siswa miskin atau rentan miskin. Maka kita centang saja salah satu, yaitu misalkan kita pilih siswa miskin atau rentan miskin. Ini bank, itu bank BRI atau bank apa yang kita pakai untuk terima PP-nya. Di sini kita bisa isi dengan bank apa. Kemudian misalkan ini isi bank BNI. Nomor rekeningnya ini saya isi sembarang saja dan seterusnya. Rekening atas nama misalkan Adrianus. Yang berikut setelah kita ketik, maka klik di bagian berikutnya. Setelah klik, maka diarahkan untuk data ayah kandung di sini. Nama ayah kandung misalkan Yohanes. Nik ayah ini saya isi sembarang saja. Ini harus angka. Tahun lahir misalkan 1993 misalkan. Pendidikannya misalkan SMA. Pekerjaannya petani. Penghasilan bulanan misalkan Rp 500.000. Berkebutuhan khusus ayah misalkan kita isi tidak. Kemudian kita klik di berikutnya. Setelah klik berikutnya, ini dia minta data ibu kandung misalkan Maria. Yang berikut niknya misalkan 53 atau 540 dan seterusnya. Tahun lahir misalkan tahun 1994. Pendidikannya SMA. Berikut pekerjaannya IRT atau ibu rumah tangga. Selanjutnya penghasilannya Rp misalkan 200.000 di sini. Berkebutuhan khusus ibu tidak. Berikutnya, yang berikut ini merupakan data wali. Data wali ini kita boleh isi. Jika kita tinggal dengan wali, boleh juga kita kosongkan saja. Nama wali, nik wali, tahun lahir wali, dan selanjutnya. Setelah itu kita langsung klik berikutnya. Nah, sekarang nomor HP atau WA ini wajib kita isikan nomor WA karena peserta didik baru akan bergabung ke dalam grup WhatsApp PPDB tahun 2023 SMA 1 Melaka Barat. Ini grup WA-nya. Kalau kita tidak bisa klik di sini, maka kita bisa meminta di admin untuk kirim link grup WA agar kita bisa bergabung ke dalam grup PPDB. Ini misalkan nomornya 081 353 055 055 485. Email wajib aktif. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa kita harus isi menggunakan alamat email yang aktif, karena setelah selesai kita mengisi formulir ini, bukti pendaftaran akan secara otomatis masuk ke alamat email. Maka di sini kita harus pastikan bahwa kita isi menggunakan alamat email yang benar. Maka dari sini saya mengisikan email malbar@gmail.com. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, dari sini selanjutnya ada tinggi badan, itu kita isi misalkan 160, berat badannya misalkan 50 kg. Itu jarak tempat tinggal ke sekolah misalkan 200 meter. Berikut waktu tempuh ke sekolah 30 menit. Jumlah saudara kandung di sini kita boleh isi misalkan 2. Berikutnya. Ini jenis prestasi. Jadi misalkan jenis prestasi ini ada berbagai macam bidang, yaitu bidang sains, seni, olahraga, dan lain-lain. Misalkan di sini kita isi jenis prestasinya itu di bidang seni. Tingkat prestasinya itu misalkan tingkat kecamatan. Nama prestasi lomba tarian bidu misalkan.
Tahun prestasi itu tahun 2022. Penyelenggara tingkat kecamatan misalkan. Setelah itu kita isi berikutnya. Di sini jenis beasiswa, jika kita mendapatkan beasiswa maka kita bisa isi, tetapi jika tidak mendapatkan beasiswa ini boleh dikosongkan karena tidak ada tanda merah di sini. Ini jika tidak ada maka kita bisa klik berikutnya. Selanjutnya di pendaftaran kita pilih siswa baru. Tanggal masuk sekolah ini kita isi saja, misalkan kita masuk sekolah itu di bulan Juli, misalkan tanggal 10 Juli. Berarti kita isi tanggal 10 Juli tahun 2023. Yang berikut asal sekolah atau SMP di sini SMPN 1 Malaka Barat. SMP 1 Malaka Barat. Ini nomor peserta ujian ini boleh dikosongkan jika tidak ada. Kemudian nomor seri ijazah juga boleh dikosongkan jika belum ambil ijazah. Nomor seri SKHS juga bisa dikosongkan. Yang terakhir itu pilihan jurusan. Di sini ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Maka kita bisa memilih, misalkan kita pilih jurusan IPA. Selanjutnya setelah semua formulir dipastikan sudah terisi dengan benar, maka kita klik kirim. Nah, selanjutnya setelah kita klik kirim muncul jawaban Anda telah direkam. Ini jawaban Anda telah direkam, artinya bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Sehingga langkah selanjutnya kita tinggal mengecek alamat email yang tadi kita isikan di Google Formulir untuk kita mencetak bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftarannya akan secara otomatis masuk melalui alamat email. Nah, setelah diisi maka ini sudah ada notifikasi yaitu muncul. Nah, ini sudah ada notifikasinya muncul bukti pendaftaran. Maka sekarang kita buka alamat emailnya. Kita klik saja di sini. Kita melakukan pendaftaran, kita cek di alamat email yang digunakan pada saat kita mengisi formulir. Di sini ini alamat emailnya sudah masuk, yaitu di sini bukti pendaftaran. Kita tinggal download saja. Di sini muncul download selesai, kita klik. Kita buka dengan drive penampil. Sekarang bukti pendaftarannya sudah masuk di alamat email. Nah, bukti pendaftaran ini silakan di print, kemudian ditandatangan oleh orang tua wali. Nanti bukti pendaftaran ini akan dibawa pada saat melakukan pendaftaran ulang. Nah, demikian video bagaimana cara kita melakukan pendaftaran PPDB pada SMA Negeri 1 Malaka Barat. Sekian dan terima kasih.